Kisah diawali pada tahun 2505. Setelah berabad-abad manusia merusak alam, matahari akhirnya mencapai titik kritis dan mulai sekarat. Dunia yang kita kenal sudah lama hilang. Samudra telah menjadi padang es abadi dan kota-kota megah terkubur di bawah salju setinggi gedung pencakar langit. Satu-satunya harapan manusia adalah proyek gila bernama The One Ring, sebuah rencana untuk memindahkan seluruh planet bumi keluar dari tata surya. Namun di tahun 2505 ini, sebuah kesalahan navigasi membawa bumi terlalu dekat dengan gravitasi maut planet Jupiter. Nasib miliaran nyawa kini berada di tangan 3 orang ilmuwan, di antaranya bernama Aris, Lana, dan Profesor Bambang. Di kedalaman 5 km di bawah permukaan es, di sebuah kota bawah tanah yang pengap dan sesak, Aris menghabiskan masa mudanya di antara ruangan mesin pendorong raksasa. Sebagai teknisi senior, Aris adalah pria yang praktis. Baginya, setiap putaran baut adalah napas tambahan bagi miliaran orang yang meringkuk ketakutan di atas sana. Tangannya yang kasar dan selalu berlumuran oli mesin adalah saksi bisu perjuangan tanpa henti untuk menjaga agar jantung bumi tidak berhenti berdenyut. Di permukaan yang mematikan, di mana suhu mencapai minus 80 derajat Celcius, kita bertemu Lana. Dia adalah pilot navigasi terbaik yang pernah dilahirkan oleh Kap Militer. Dengan kendaraan taktis seberat 50 ton, Lana terbiasa menembus badai salju ekstrim yang sanggup membekukan baja dalam hitungan detik. Dan di atas mereka semua, di menara komando pusat, ada Profesor Bambang, seorang jenius yang rambutnya telah memutih bukan karena usia, melainkan karena puluhan tahun menghitung variabel fisika yang mustahil. Profesor Bambang adalah orang pertama yang menyadari kiamat kecil di tahun 2505 ini. Gravitasi Jupiter mulai memangsa atmosfer bumi. Mereka hanya punya waktu kurang dari 24 jam sebelum planet ini terkoyak menjadi debu kosmik. Ketegangan memuncak saat sebuah gempa gravitasi dahsyat mengguncang poros planet, memutus aliran plasma ke mesin pendorong utama. Tanpa dorongan ini, bumi hanyalah sebuah bola salju yang jatuh pasrah ke pelukan maut Jupiter. Satu-satunya cara adalah menyalakan ulang pemantik manual di permukaan. Aris, Lana, dan Profesor Bambang pun memulai misi yang lebih mirip tiket satu arah menuju kematian, atau bisa dibilang misi bunuh diri. Lana mengemudikan kendaraan taktisnya melewati sisa-sisa peradaban masa lalu, melewati puncak menara Eiffel yang kini hanya tampak seperti tiang besi kecil di tengah padang es. Di kursi belakang, Profesor Bambang terus memantau koordinat dengan tangan yang gemetar hebat. Setiap detik yang hilang berarti ribuan ton atmosfer bumi terhisap oleh Jupiter. Di langit tahun 2505, pemandangan itu sungguh mengerikan sekaligus indah secara tragis. Bintik merah raksasa Jupiter tampak memenuhi seluruh cakrawala, seolah-olah sebuah mata raksasa sedang menatap mangsanya. Dan jika misi ini gagal, maka sejarah manusia akan berakhir sebagai catatan kaki di ruang hampa. Sampainya di poros mesin pendorong, situasi berubah menjadi neraka. Katup plasma macet total karena pembekuan instan. Tanpa ragu, Aris keluar ke tengah badai yang sangat mematikan. Di bawah panduan suara gemetar Profesor Bambang melalui radio dan perlindungan manuver Lana yang menjaga kendaraan tetap stabil sebagai tameng angin. Logam mesin yang luar biasa dingin menempel di sarung tangannya, merobek kulit tangan Aris. Tapi dia tidak berhenti begitu saja meskipun planet Jupiter mulai menarik atmosfer bumi. Dengan sisa tenaga dan amarah terhadap takdir, Aris menghantam tuas manual dengan tabung oksigennya. Boom, begitulah bunyinya. Katup pun terbuka, plasma menyembur. Atas arahan perhitungan presisi Profesor Bambang, mereka menembakkan seluruh cadangan energi mesin tepat ke arah badai gas Jupiter. Tujuannya gila, memicu ledakan hidrogen di atmosfer Jupiter untuk menciptakan gelombang kejut yang akan mendorong bumi menjauh. Sebuah ledakan kosmik yang belum pernah dilihat mata manusia pun tercipta, menerangi kegelapan ruang angkasa sesaat sebelum kegelapan kembali menelan semuanya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang tahun 2505, langit yang gelap gulita menjadi terang benderang oleh cahaya harapan. Bumi perlahan mulai menjauh dari Jupiter, kembali meluncur ke kegelapan luar angkasa yang sunyi, menuju sistem Proxima Centauri yang jaraknya masih ribuan tahun cahaya. Perjalanan ini memang masih sangat jauh dan mungkin mereka takkan pernah melihat matahari yang baru. Tapi hari ini, di tahun 2505, kematian berhasil ditunda sekali lagi. Aris kembali ke bawah tanah untuk merawat mesinnya. Lana kembali mengasah kemudinya dan Profesor Bambang kembali bergelut dengan angka-angkanya. Selama manusia belum menyerah, bumi akan terus berkelana. Terima kasih sudah menonton ringkasan kisah epik ini di Boxnya Film. Sebuah pengingat bahwa di titik paling gelap sekalipun, kerjasama dan keberanian adalah cahaya yang paling terang. Menurut kalian, mampukah teknologi kita nanti menandingi amukan alam seperti di film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Rizky Barokah pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.